Ya, untuk selanjutnya itu adalah linearitas melalui deret Taylor. Jadi pada bagian penguraian persamaan ini, dengan menguraikan persamaan 8.11 dan 8.12 ke deret Taylor, serta dengan mengabaikan turunan parsial orde tinggi, sehingga memperoleh hubungan, yaitu K1 sama dengan F1 ditambah delta X1 dikali turunan parsial F terhadap X yang dievaluasi pada X0 ditambah delta X2 dikali turunan parsial F1 terhadap X2 yang dievaluasi pada X0. Demikian pula untuk K2 nilainya sama dengan F2 dari X1, X2 ditambah delta X2 dikali turunan parsial F2 terhadap X2 pada X0. Suku turunan parsial seperti itu. Selanjutnya ada formulasi matriks. Representasi matriks jika turunan parsial orde tinggi diabaikan, persamaan 8.13 dan 8.14 dapat dituliskan kembali dalam bentuk matriks yang sangat penting, yaitu matriks K1 dikurang F1 dalam kurung X10, X20 tutup kurung. Kemudian K2 dikurang F2 dalam kurung X10, X20 sama dengan matriks partial F1 per partial X1, kemudian partial F1 per partial X2, selanjutnya partial F2 per partial X1 dan partial F2 per partial X2 menghasilkan delta X1 0 dan delta X2 0. Definisi Jacobian. Matriks bujur sangkar turunan parsial di atas dinamakan Jacobian J. Secara ringkas, hubungan ini dinyatakan sebagai matriks delta K10, matriks K20 sama dengan J0 Jacobian matriks AX0 dan matriks X20, di mana delta K adalah selisih antara nilai yang ditetapkan dengan nilai yang dihitung. Selanjutnya, penerapan pada aliran beban bentuk polar, transformasi ke parameter sistem. Untuk menerapkan metode ini pada aliran beban, kita menyatakan tegangan rel dan admintasi saluran dalam bentuk polar. Persamaan daya nyata, yaitu PK, dan daya reaktif QK pada setiap rel yang dinyatakan sebagai PK, yaitu daya nyata sama dengan sigma VK, kemudian Vn dan YKN itu matriks, dan cos Kn ditambah partial N kurang partial K, dan QK yaitu daya reaktif sigma matriks FK Vn YKN sin Kn tambah partial N kurang partial K. Prosedur iterasi. Nilai perkiraan besar tegangan yaitu V dan sudut partial digunakan untuk menghitung P kalkulus dan Q kalkulus. Selisihnya dengan nilai yang ditetapkan, delta P dan delta Q, akan digunakan bersama matriks Jacobian untuk menentukan koreksi tegangan pada setiap langkah literasi. Selanjutnya, representasi matriks.
untuk mempermudah pemahaman kita meninjau sistem yang terdiri dari 3 buah rel. Jika rel berayun adalah nomor 1, maka perhitungan dimulai pada rel 2. Persamaan matriks untuk koreksi daya dan tegangan adalah delta P2, delta P3 per delta Q2, delta Q3 sama dengan matriks delta P2 per delta 2 dan delta P2 kemudian partial, maksudnya partial 2 per parsial 2, kemudian partial P2 per parsial 3 sampai seterusnya, dan menghasilkan matriks delta partial 2, delta partial 3 per delta V2 dan delta V3. Struktur submatriks Jacobian tersebut telah disekat, maksudnya garis horizontal dan vertikal, untuk memperjelas adanya macam-macam jenis umum turunan parsial yang muncul pada masing-masing submatriks. Selanjutnya, unsur-unsur dalam matriks Jacobian. Penentuan nilai turunan parsial, yaitu unsur Jacobian diperoleh dengan membuat turunan parsial dari rumus PK dan QK, lalu memasukkan nilai tegangan perkiraan awal atau hasil iterasi sebelumnya sebagai contoh untuk N tidak sama dengan K. Partial PK per parsial N sama dengan matriks VK Vn YKN sin Kn tambah partial N kurang partial K. Turunan terhadap sudut fasarel sendiri. Untuk nilai N sama dengan K, elemen diagonalnya adalah partial PK per parsial K sama dengan sigma N matriks VK Vn YKN sin Kn tambah partial N dikurang partial K. Bentuk umum serupa digunakan untuk menghitung unsur-unsur pada submatriks lainnya dalam Jacobian. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Adrianus Roy. Terima kasih.